Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qanaini wa taqalaik niwal qariqa minuin urbin wa min ajami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qaulillah minhu wala na'ami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin ahlaqana bil hilmi wa syahil lana abwaba fadlik wanshur alaina min khadhaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat.
Kita buka makalah ke-22 halaman 57, makalah ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qila auhallahu ta'ala ila Uzair an-nabiyyi faqala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Uzair. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukannya kepada Nabi Uzair. Nabi Uzair ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara masa Nabi Saleh alaihi salam kepada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Uzair ini diutus sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Yahudi, itu di masa antara Nabi Saleh alaihi salam dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Faqala ya Uzair, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Uzair, idza adznabta zanban saghiran fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man adznabta lahu. Wahai Uzair, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila engkau melakukan atau mengerjakan dosa kecil, ya, yang dikerjakan, yang dilakukan dosanya dosa yang kecil atau sangat kecil, ya, jangan engkau pandang, jangan engkau lihat, ya, kecilnya dosa tersebut. Ya, kadang kan kita selalu meremehkan, ya, dosa kecil ini mah, ini perkara-perkara kecil, ya, masa rokoknya dicolong atuh aja nggak ridho, ya, padahal cuman diambil duitnya 2.000, ya. Padahal rumputnya diambil sedikit buat makan kambing sama sapi, masa nggak ridho, ya. Jika engkau melakukan dosa kecil, jangan pernah engkau melihat atau memandang kecilnya dosa tersebut. Fala tanzuru ila sigarihi wanzur ila man adznabta lahu. Maka lihatlah zat yang engkau telah berbuat dosa kepadanya. Siapapun manusia, kalau mereka melakukan satu perbuatan kesalahan sekecil apapun, kalau mereka melihat zatnya, mereka melihat melakukan perbuatan itu kepada siapa, maka mereka tidak akan mengerjakan. Ya. Kita melakukan kesalahan ini, berbuat dosa kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
dan itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Uzair, jika engkau melakukan satu kesalahan kecil, jangan pernah melihat kesalahannya, perbuatannya. Tapi tatkala kau ingin melakukan, lihat zatnya. Kau ini berbuat dosa terhadap siapa? Jika kau melihat ke situ, maka engkau tidak akan mengerjakan dan melakukannya. Ya. Ada seorang santri, ini santri paling disayang ame gurunya, karena santri yang lain merasa ngiri, akhirnya masing-masing santri dikasih ayam. Apa kata gurunya? Udah, nih ayam kau potong di satu tempat, yang mana di tempat tersebut tidak terlihat oleh siapapun. Ada yang motong di bawah kolong meja, dalam lemari, dalam kamar mandi, dalam goa, dalam lubang. Selesai, singkat cerita, bagaimana? Saya sudah potong guru, di tempat ini, di ini nggak ada yang melihat, nggak ada yang melihat. Oke. Nah ini murid yang paling disayang oleh gurunya tiba-tiba datang. Gurunya bertanya, kok nih ayam kau nggak potong? Aku bingung mau motongnya di mana. Lo bingung kenapa? Pisau sudah ada. Kenapa engkau tidak potong? Aku mau potong di kolong meja. Aku ingat Allah melihatnya. Aku mau motong di dalam lemari. Aku ingat lagi Allah melihat. Aku masuk ke dalam goa atau lubang, tatkala aku ingin potong, aku ingat Allah Subhanahu wa taala melihat. Jadi aku nggak bisa memotong ini ayam. Maka gurunya mengatakan kepada santri-santri yang lain, hei kalian tahu kenapa aku cinta kepadanya? Kenapa aku senang kepadanya? Karena setiap dia ingin melakukan sesuatu, dia melihat dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apapun yang telah dikerjakannya. Jadi kita jangan melihat dosa itu kecil. Kalau kita melihatnya kepada zatnya, berbuat dosa kepada siapa, melakukan kesalahan kepada siapa, pasti kita akan meninggalkannya. Walaupun Nabi mengatakan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya kesalahan dan kelupaan. Ayahanda Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, itu tatkala pulang dari menuntut ilmu, gurunya pesan, jika ilmumu ingin manfaat, jangan kau makan yang haram. Tiba-tiba di tengah jalan dia lapar, nemu jambu kelutuk. Ya, jambu kelutuk. Kalau kayak kita kan nemu duit di jalan, kita injek dulu tuh. Ya, orang udah pada meleng baru kita ambil dari bawah sendal ya. Nggak ada yang lihat ya. Ini perbuatan yang udah merajalela. Itu kan kesalahan kecil ya, tapi udah merajalela tuh, udah ada dalam diri kita, betul gak? Ya itu ada ya. Begitu dia makan sedikit, baru sedikit dia makan, teringat ucapan gurunya. Akhirnya dicari siapa nih yang punya pohon jambu kelutuk. Singkat cerita ketemu. Begitu dia bertemu dengan yang punya pohon tersebut, dia minta maaf, minta ridhonya. Apa kata yang punya pohon? Oh, nggak segampang itu kau mendapatkan ridhoku dengan kau makan sedikit jambu kelutukku. Untuk mendapatkan ridhoku, kau harus urus kambingku selama 20 tahun. Nah ini yang dilakukan oleh ayahanda Imam Syafi'i apa? Dikerjakan itu untuk mendapatkan ridho. Kalau kita boro-boro ya, apa aja yang kita ambil, rokok sebatang, tenang aja dia ntar ridho. Ngomong kagak. Orangnya udah keluar nih, bilang dong lo ambil rokoknya. Udah biarin aja, ntar dia tahu dia juga ngomong. Kalau rokoknya kurang, kita enggak. Untuk mendapatkan ridho dari satu kesalahan yang sangat kecil.
Setelah 20 tahun kelar, minta ridhonya lagi. Bagaimana? Apakah engkau sudah ridhoi aku? Belum. Kalau kau mau dapat ridhoku, kau harus nikah dengan aku punya putri. Putriku matanya buta, tangannya buntung, kakinya buntung. Apakah engkau mau? Kalau kau tidak mau menikahi putriku, maka aku tidak akan meridhoi engkau. Demi ridho, maka dia nikahkan itu wanita yang dikatakan matanya buta, tangannya buntung, kakinya buntung. Di akad nikah dia nggak melihat istrinya, di resepsi dia nggak melihat istrinya. Begitu masuk kamar pengantin, dia buka itu kamar pengantin Al-Imam Idris, dia kaget dan kabur dari kamar pengantin. Disamperin mertuanya, di dalam kamarku ada setan katanya. Mana ada di kamar setan? Iya, itu ada seorang setan wanita yang sangat sempurna. Itu istrimu? Enggak, istriku kan matanya buta, tangannya patah, kakinya enggak ada. Bukan. Kenapa aku katakan matanya buta? Karena tidak pernah memandang maksiat. Kenapa aku katakan tangannya patah? Karena tidak pernah mengambil hak milik orang lain tanpa izinnya. Kenapa aku katakan kakinya patah? Karena kakinya tidak pernah masuk ke tempat-tempat maksiat. Jika itu terjadi, maka akan aku patahkan kakinya, aku patahkan tangannya, dan aku butakan kedua matanya. Jadi itu istrimu lah yang ada di dalam kamar tersebut. Subhanallah. Demi ridho jadi sempurna. Ya, meraih ridho tuh bukan cari ridho Roma, bukan. Ntar akhirnya nontonnya ridho Roma terus lagi. Bukan, ya. Jadi ingat Allah, ya. Di mana? Supaya kita itu selalu mengawali dengan izin kepada yang punya. Jangan lihat dosa kecilnya ya, tapi perbuatan kita itu kepada siapa. Ini pertama. Kedua, wa idza asabaka khairan yasiran fala tanzuru ila sigarihi. Ya Uzair, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, kita mendapatkan kebaikan yang sedikit atau rezeki yang sedikit, ya, kita memperolehnya sedikit, maka jangan engkau lihat kecilnya kebaikan. Jangan kau lihat kecilnya kebaikan tersebut. Wanzur ila man razaqaka, maka ya Uzair, tapi lihatlah zat yang telah memberi rezeki kepadamu. Aduh, dapat rezeki dikit banget sih, seret amat nih gue. Jangan lihat itu, bersyukur Allah yang beri Anda rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentukan rezeki Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurnakan kehidupan Anda. Enggak ada satupun manusia yang bisa menyempurnakan kehidupan kita. Bersyukur. Dapat rezeki sedikit, bersyukur. Dapat rezeki banyak, bersyukur. Ya, hidup enak, bersyukur. Tidak enak juga bersyukur, karena semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat yang memberi. Ya. Kalau kita tidak melihat dari rezeki halal yang memberi, maka kita akan mengejar yang haram. Ya udah deh Pak, gaji supir tuh segitu nggak cukup, udah kalau disuruh isi bensin 250 ame bos, isi aja 200. Bonnya tulis 250. Jadi gak nambah haram. Oh, berapa banyak supir main bon haram? Karena perkara apa? Perkara di dalam kehidupannya tidak pernah bersyukur. Siapapun orang yang bersyukur, tidak ada permasalahan rezeki Allah tambah, bukan, tapi rezekinya Allah berkahkan. Ya, orang tuh
Ya, yang selalu bersyukur, kehidupannya akan diberkahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesabaran. Lihat zat yang memberinya kepadamu. Jangan kau kecilkan. Ah, ini duit segini cukup buat apaan sih? Ah, gila tuh orang, gue udah bantu. Nggak ada terima kasihnya lagi. Padahal keringat udah keluar, capek udah. Hah? Ngucapin terima kasih aja kagak. Padahal Nabi ingatkan kepada kita dalam hadisnya, jika kau melakukan satu kebaikan, jangan pernah kau mengharap upah darinya. Karena aku, kata Nabi Muhammad SAW, fa'ana ujazi. Aku ini adalah sebaik-baiknya manusia yang memberikan kebaikan kepadamu. Tuh. Kalau kita ngarepin upah dari orang sedikit, kecil. Tapi kalau upah itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang memberikan, sangat besar kita dapatkan. Ya, dapat rezeki berapapun, kebaikan yang kita kerjakan, selalu bersyukur. Jangan pernah ngeluh, ya. Jangan pernah ngomong yang nggak baik, ya. Karena itu semua adalah jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ikhtiar yang kita kerjakan, supaya keberkahan selalu berada di dalam diri kita, di dalam kebaikan kita, di dalam daripada rezeki yang kita dapatkan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi Uzair alaihi salam, wa idza asabaka baliyatun fala taskuni illa khalqi kama la askuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masawik. Dan apabila musibah menimpamu ya Uzair. Nih, kita terkena musibah, tertimpa musibah, ya. Apa yang mesti kita lakukan? Jangan engkau ceritakan kejelekanku kepada makhlukku. Ya, jangan kau ceritakan kejelekanku kepada makhlukku. Sebagaimana aku tidak pernah menceritakan kejelekanmu kepada malaikat-malaikatku ketika catatan kejelekanmu dilaporkan kepadaku. Baru diuji sedikit udah ngomong kemana-mana. Wah kacau nih, gue lagi diuji nih. Gila, gue kemarin baru kena musibah. Allah kasih aneh musibah, Allah kasih aneh ujian. Kita ceritakan tuh kemana-mana. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tatkala malaikat pencatat amal baik dan amal buruk menyetor daripada perbuatan kita kepadanya, itu kejelekan ataupun kebaikan kita nggak diceritain tuh ke malaikat-malaikatnya. Ya, jangan. Ya. Baru diuji sedikit, udah cerita kemana-mana. Ente diuji, siapa yang uji? Allah lagi uji aneh nih. Beda. Ya. Padahal belum tentu ujian. Ujian itu kelasnya para nabi dan orang soleh. Kelas kita peringatan. Iya. Oh datang nih banjir bandang. Kena orang soleh, nih orang ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, ya adabnya luar biasa. Itu ujian dari Allah untuknya. Tapi kalau kenanya kita, sekarang sholat besok kagak, sekarang zikir besok kagak, sekarang maksiat besok kagak, itu bukan ujian, peringatan. Allah kasih peringatan karena Allah cinta kepada kita.
Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan sadar bahwasanya musibah ini Allah beri peringatan kepada kita supaya kita nggak melakukan kemaksiatan. Tuh. Jadi musibah pun ada tingkatannya. Tapi kalau musibah terkena orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dia mengaku Islam tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Itu apa? Itu azab kalau kena mereka. Musibah kan kalau datang kena semua. Tapi ada yang bentuknya ujian, ada yang bentuknya peringatan, ada yang bentuknya azab. Tinggal yang mana? Kalau kelas kita peringatan. Semakin diberi peringatan sama Allah Subhanahu wa taala, semakin dekatlah kita kepadanya, semakin sadar dari perbuatan tidak baik kita. Ya. Jadi Nabi Uzair dikatakan jangan kau ceritakan kepada siapa-siapa, karena aku tidak pernah menceritakan kejelekanmu kepada malaikat-malaikatku. Ya. Oh, kita lagi diuji. Bukan makin banyak cerita, makin dekat kepada Allah. Ya. Musibah datang kepada kita, introspeksi diri kita. Kenapa musibah bisa mengenai kita? Pertama, dengan rasa syukur Allah sayang kepada kita. Contoh, ya. Ini ada orang sehatnya luar biasa deh, sholat kagak, ngaji kagak. Begitu sakit istighfar gak dia? Istighfar kan? Istighfar. Itu tandanya apa? Apa Allah benci kepadanya? Enggak, Allah sayang dan cinta kepadanya. Kenapa aku beri engkau sakit? Supaya engkau ingat kepadaku, tidak ingat kepada dunia terus menerus. Tuh. Terus jeleknya di mana? Enggak ada kejelekan. Tapi kalau udah sadar, udah sakitnya udah hilang, udah sembuh, bukan makin jauh, makin dekat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kasih kita sakit? Supaya kita ingat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya, irji ila rabbika radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji ila rabbika radiyatal mardiyah. Tatkala engkau pulang kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan meridhoi. Tuh. Jangan sampai kita mau dicabut nyawanya nggak ridha. Ya Allah, jangan cabut nyawaku dulu ya Allah. Karena ya Allah ada orang punya utang 4M sama aku ya Allah. Itu tandanya nggak ridha. Ya Allah jangan dulu ya Allah, aku belum bagi waris ya Allah, jangan cabut nyawaku ya Allah. Bukan karena Allah, tapi karena harta dunia. Nah Allah menginginkan kita kembali kepadanya. Ila rabbika radiyatal mardiyah. Dalam keadaan ridha dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa orang yang ridha dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fadkhuli fi ibadi, maka engkau masuk dalam golongan orang-orang ibadah, wadkhuli jannati, dan mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dengan itu yuk, jangan kita remehkan dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil. Ini mau masuk bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk perbanyak istighfar. Samperin, kalau kita punya salah dengan seseorang, punya perilaku nggak baik dengan seseorang, samperin minta maaf, ya. Jangan kita menganggap dia mah orang biasa, masa saya minta maaf sama dia, enggak. Kalau kita yang salah kita samperin, kita minta maafnya, kita minta ridhanya, dan kita perbanyak istighfar, minta ampun dari seluruh dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebesar apapun dosa kita, pintu ampunan dibuka di bulan Rajab. Yang penting kita tidak mengulangi kesalahan tersebut. Apabila kita melakukan kebaikan, jangan pernah kita meminta imbalan dari siapapun, tapi imbalan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan kita dapatkan nanti di yaumul qiyamah, di kehidupan yang abadi selama-lamanya. Yang ketiga, tatkala kita mendapat musibah, tatkala kita mendapat ujian, jangan kita ceritakan kepada siapapun, tapi ceritalah
bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah yang kita dapatkan, dan kita minta petunjuknya, arahannya, sehingga kita dapat keluar dari ujian dan musibah tersebut. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam tatkala nyasar di dalam hutan, ada satu pohon besar, dibuat ibadah, selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta jalan keluar dari hutan tersebut untuk kembali ke negerinya. Allah Subhanahu wa taala ijabah doa Nabi Musa, dan Nabi Musa bisa keluar dari hutan tersebut. Begitu juga kita, kalau kita selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan lebih istimewa, lebih indah, lebih bermanfaat yang akan kita dapatkan daripada jalan keluar yang diberikan oleh orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman dan Islam kita. Allah Subhanahu wa taala ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam segala urusan-urusan kita, dari urusan dunia kita sampai urusan ukhrawiyah kita, dengan berkah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.